akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita memasuki di Rabiul Akhir. Yakni tepat pada tanggal 19. Rabiul Akhir adalah wafatnya Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau telah menuntun di dalam jalan rohani bagi para salikin, para pengamal thariqah Qadiriyah. Kemudian kita sebagai pengamal sekaligus juga sebagai ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini adalah masuk dalam barisan murid Sultan Aulia, sehingga di dalam majlis manaqib ini kita berada dalam majlis Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam majlis manaqib ini terdapat banyak hikmah yang harus kita rasakan. Diawali mudah-mudahan ini adalah untuk melengkapi amaliyah kita sehari-hari yang belum biasa melaksanakan khotaman, maka sebelum manaqib kita diajarkan tentang khotaman sebelum diadakan pelaksanaan majlis manaqib. Khotaman ini adalah amaliyah penutup di antara amaliyah zikir yaumiyah. Biasanya khotaman itu kalau di Suralaya setiap ba'da asar Senin dan ba'da asar Khamis. Itu adalah penutup yaum usbu'iyah, hari mingguan ataupun 7 harian. Amaliyah ini adalah untuk mengimbangi keseluruhan amaliyah zikir yang rutin sebagai amaliyah wajib bagi para pengamal thariqah Qadiriyah. Di dalamnya banyak sekali sholawat, doa. Khususnya sholawat itu diperbanyak karena untuk menurunkan tensi di dalam kefanaan di dalam sebuah zikir. Maka di kalangan para ulama tasawuf antara zikir dan sholawat itu adalah diberikan keseimbangan. Ketika seseorang mengalami kefanaan dalam zikir, maka sholawat itu adalah untuk menurunkan ketenangan dalam arti supaya dia mencontoh pada Rasulullah SAW. Simbolisasi langit dan bumi ketika seorang zikir itu naik terus, kemudian mengalami fana dengan Allah SWT. Tetapi ketika dia sedang merasakan zikrullah begitu asik, maksudnya itu bahwa beban-beban kehidupan, persoalan-persoalan keseharian yang menjadi masalah-masalah kehidupan yang merumitkan itu akan hilang. Apalagi kalau persoalan-persoalan di bumi ini ditarik ke atas, maka energi bumi itu akan menjadi lemah. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pada pertemuan manaqib yang dulu, ketika seekor ular melilit seekor bulung elang, tenaga ular ketika di tanah itu adalah kuat sekali. Tetapi ketika burung elang itu bisa menariknya ke atas, dibawa ke atas, di bawah tekanan udara yang hampa, ular itu melemah, sehingga energi ular itu pasrah. Nah begitu juga persoalan-persoalan dunia. Ketika persoalan dunia ini, kehidupan sehari-hari, masalah-masalah, kita tarik ke atas, diajukan pada Allah, insya Allah tidak akan menjadi beban terlalu berat bagi kita. Maka doa itu adalah persoalan-persoalan dunia itu ditarik ke atas energi, supaya dunia ini tidak terlalu membelenggu kita. Kita ini seringkali terbelenggu oleh persoalan-persoalan dunia. Nah, ketika ditarik ke atas oleh zikir pada Allah, terus energi tekanan dunia itu gravitasinya akan melemah dan pasrah pada Allah. Ini adalah cara sufi mengejar persoalan-persoalan ataupun mengatasi persoalan-persoalan duniawi ini. Maka doa Sultan Aulia, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia hanya dalam genggaman tangan, bukan di dalam hati kita. Karena seluruh harta benda, keluarga, kalau semua dimasukkan dalam hati, ini berat beban hati. Berat. Makanya zikir la ilaha illallah itu la mawjuda
illallah. Kosongkan, keluarkan istilah dengan zat Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la matluba illallah. Tidak sesuatu dikejar kecuali hanya ridha Allah. Makanya doa sebelum zikir itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu adalah untuk meluruskan poros zikrullah. Kemarin kita mendengar pemberi tausiah di Manaqib Sultan Aulia bahwa ada kunci ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu adalah untuk wusul ilallah, zikir. Zikir itu ada dua macam di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaid Sufiyah Imam Asy'arani, zikrul hasanah dan zikrul darajat. Zikrul hasanah itu atau zikrul fadilah itulah zikir-zikir amalia zikir yang biasa kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau la ilaha illallah, tetapi bukan untuk zikir thariqah. Kalau zikir thariqah itu pertama ada tuntunan talqinnya, ada kaifiatnya. Ketika menarik zikir itu dengan ikrar di hadapan Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifataka. Itu berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Tahlil juga zikir, ya, ataupun di dalam setelah sholat subhanallah alhamdulillah juga zikir. Itu disebut zikrul hasanah, zikir kebaikan dan fadilah. Itu adalah untuk melengkapi rohani kita. Tetapi zikrul darajat itu adalah zikir la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita lewat wakil talqin, dan itulah yang tertanam nur nubuwah. Kalau terus dihidupkan ini menjadi ringan menghadapi persoalan-persoalan dunia. Nah, kita ini pengamal thariqah itu menghadapi persoalan dunia itu, kalau masih berat berarti ini hati kita masih terlalu banyak bebannya persoalan dunia di sini. Ya, semua dimasukkan, anak, istri, mobil, ternak, sehingga tergores mobil, ikut sakit juga karena salah menempatkannya di sini, sehingga tergores. Ketika anak, ya memang anak kesayangan kita, istri juga sama, tetapi dia sudah punya tempat posisinya yang Allah jaga. Tempatkan posisi-posisi itu, jangan semua dimasukkan di ruang hati. Itulah doa Sultan Aulia, Allahumma ja'alid dunya wala fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ada dalam genggaman, di dalam manajemen kita. Kita menatanya, simpulan letakkan di sini. Ya, kendaraan ada tempatnya, semua ada ditata. Bukan di semuanya di sini. Ini persoalan ilah, afaroita manittakhadha ilaha hawa. Apa kau tidak sadar bahwa di dalam dirimu seringkali menciptakan Tuhan? Nah, hati kita ini beratnya karena ada Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Ilah itu apa? Sesuatu yang kita terlalu tersita terhadap pikiran kita, perasaan kita tersita, itu menjadi ilah. Balikkan, la mawjuda illallah. Tadinya juga tidak ada, yang mengadakannya Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Ketika kita sakit juga sama. Tadinya kita sehat, kemudian sakit, siapa yang menyakitkan? Allah juga. Balikan, ya Allah sudah tidak kuat lagi sakit. Ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi. La mawjuda illallah. Balikan lagi kepada Allah. Ketika kita tidak kuat menerima tekanan ataupun gravitasi masalah ini, bawa ke atas, sangatkan ke Gusti Allah. Insya Allah kan menjadi ringan. Sehingga tadi percontohan seekor burung elang itu ketika mau memakan ular itu melilitnya, kemudian burung elang itu membawa naik ke atas sampai gravitasi yang lepas dari tekanan energi bumi, sehingga ular itu sudah tidak lagi kekuatan. Sanggahkan, itu mudah di manage. Nah, itu juga persoalan-persoalan kita, bahwa di dalam majlis manaqib ini adalah majlis doa bidoa. Ta'awanu birri wa taqwa, mendoakan sesama muslim, sesama ikhwan. Ya, mungkin doa kita masih belum didengar oleh Allah, tetapi dengan ikhwan-ikhwan yang lain mungkin saling berikan. Nah, maka majelis zikir itu
ibarat tentara. Kata Syekh Imam Asy'arani bahwa ketika energi si fulan ini sudah lemah ataupun mungkin lemah tenaganya, tetapi yang lain masih kuat, itu akan membawanya sesama. Itulah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Doa di dalam majlis doa itu adalah untuk saling menguatkan. Mungkin doa kita belum dikabul karena banyak hal, kotornya doa kita ataupun kita berdoa terlalu fokus juga kepada apa yang diinginkan. Nah, kenapa salah satu penjelasan di dalam kenapa salah satu doa kita itu belum juga dikabul oleh Allah? Bisa jadi kita salah mendoanya. Salahnya di mana? Kok ahli tasawuf maka benar. Urang teh langsung fokus hati jeung pikiran ke eta barang anu dipikohoyong. Ari nu kawasana Gusti Allah cara diemutan. Orang hayang sawah, hayang emas, hati jeung pikiran ke emas we eta. Ari nu masihanana teh diemut Gusti Allah. Nah, itu mungkin salah satu doa kita juga akan terhambat di situ. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang kita sanggahkan ke Gusti Allah, tetapi fokus hati kita kepada Allah. Nah, seringkali kita itu salah berdoa itu dalam arti karena terlalu hoyong teuing karena eta barang sehingga totalitas pikiran jeung perasaan teh ka barang eta we. Ya Allah, hayang emas. Hati jeung pikiran ka emas we. Padahal Gusti Allah anu bade masihan ada emas. Ngan Gusti Allah dipalirekeun. Asal sok kitu nya orang ngedoanya. Duh, hayang ieu, hayang itu. Fokusna ka anu dituju ka sanes ka Gusti Allah. Padahal orang hate jeung fokus pikiran teh usahakeun ka Gusti Allah. Eta mah Gusti abdi hayang eta. Jadi hati jeung fokusna ka Gusti Allah, sanes ka barang. Sanes ka benda, sanes ka sesuatu. Sanes ke pangkat jabatan nama ke Gusti Allah fokusna mah abdi hayang eta Gusti. Man ieu mah urang teh sok lepat, fokus hayang tetas, nu sae. Hati jeung pikiran ka dinya we. Tah eta teh menjadi ilah oge eta. Ku ahli tasawuf ku pandang oge Gusti ya Allah, urang teh salah ngadoa. Terlalu fokus ka anu ditujuna. Padahal anu ditujuan utamina Gusti Allah. Eta mah kahayang eta mah barang fana. Ngecek urang mah gede eta teh. Bagus HD ya. Tapi eta teh fana, permainan dunia saja, dunia. Tetapi eta orang kedah ngamimilih hayang gaduh kendaraan, kangge amalia manakib atau kangge silaturahim, kangge usaha. Nya wajib orang gaduh eta kendaraan teh malayatimul wujubu illa bihi bawal wajib. Naon wae anu kira-kira bisa ngadatangkeun jelema kana kewajiban, wasilah-wasilah nu lainna bisa menjadi wajib. Anu ngelengkapi usaha urang. Urang teh perlu kasar tetapi teh aya kendaraan teh perlu bisa teh kasar. Urang diusahakeun maksimalkeun ngadoa Gusti Allah, ya Allah abdi hoyong kendaraan. Nyanggakeun kumaha wae pasti ana. Tah di antawis majlis manakib itu saling doa. Mudah-mudahan dengan saling doa itu kita terangkat apa yang kita inginkan dikabulkan. Selanjutnya adalah majlis ilmiah. Ilmiah itu ilmu ya. Maka di dalam Ikhwan Thoriqah itu ada 3 model pendidikan, ada ta'lim, ta'dib dan talqin. Ta'lim itu ada wawasan seperti ini. Pencerahan masuk ke pikiran, mudah-mudahan jadi hidayah. Apa hidayah itu? Hidayah itu motivasi, inspirasi. Tahu inspirasi? Inspirasi tahunya kieu solusi bisa jadi solusi. Begini dan sebagainya. Taklim itu wawasan, dibuka otak nanti. Fatonah teh kunci fatonah ya ilmu. Kan sifat Kanjeng Nabi opat anu wajib diturunkan ke umat kata sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu kecerdasan itu bisa dibuka dengan ilmu. Maka majlis taklim itu wajib juga didatangi oleh umat Nabi Muhammad. Ikhwan Thoriqah
Maka pengarsa Abah ngayakeun manakib teh aya hikmah ilmiah, ilmu. Dengan ilmu iya begini solusinya. Cerdas, lebih cerdas umat Islam terutama ikhwan thariqah wal nasabandiyah. Cerdas itu bisa menyelesaikan masalah keseharian, masalah keluarga, masalah di masyarakat. Bagaimana solusinya dan sebagainya. Nah, ini yang didorong kecerdasan ini. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, menata emosi, perasaan. Ya. Ulah perasaan. Kadang-kadang ada perasaan, ada rasaan, macam-macam. Rasaannya, di rasaan kayak Ustaz Atus menjelaskan perasaan. Saya menjelaskan. Nah, ini majlis ilmu, taklim, disiplin. Jadi dalam manakib ya disiplin, ada kedisiplinan, harus punya wudu dulu. Ya. Niatannya manakib itu ada majlis zikir, majlis ilmu, majlis doa, ya. Majlis silaturahim, banyak sekali manfaatnya. Ya. Ada manakiban, sebelum manakiban kita bersama-sama khotamah itu adalah amaliyah yang perlu bersama-sama sekali lagi untuk melatih kita berdoa bersama-sama berjamaah. Nah, itulah manfaat kita dalam pengajian manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan talqin itu sudah kita semua ditanamkan nur-nurnya. Kalimat tauhid, kalimat nabawiyah, kalimat nur nubuwah itu ditanamkan di sini. Inilah yang harus kita hidupkan, terus dihidupkan, terus. Setiap denyut nadi terus hidupkan. Zikir khafi, zikir jahar, itu ada dua. Jahar dan khafi ini adalah memberikan keseimbangan. Zikir jahar adalah menunjukkan ikrar di hadapan Allah, ketegasan, kekompakan, ya. Zikir khafi adalah untuk merasakan kedalaman, kehadiran kun Allah. Hendaklah kalian bersama Allah. Itu melalui zikir khafi. Sudah berulang-ulang disebutkan. Nah, barangkali itu saja. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya bahwa majlis manakib ini adalah majlis Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk melihat, mengontrol sekaligus murid-murid Sultan Aulia sejauh mana komitmennya di dalam amaliyah thariqahnya. Inilah makanya dalam ada manakib yang lain itu dalam manqabah yang keberapa Sultan Aulia diperlihatkan muridnya itu sampai berapa zaman itu adalah ada barisannya. Maka kita ini wasilah kepada para aulia Allah itu adalah tawasul, itu adalah untuk menyambungkan, berafiliasi, ya. Kita itu nyantol ke barisan ini. Istilah gerbong kata ajaran-ajaran Gapur, gerbong numpang payunan para aulia Allah. Sultan Aulia barisan terus urang mah gerbong kajeng teh numpang tungtungna teu naon. Kajeng teh gerbong pang tungtungna anu campur jeung segala rupa tapi ka bawah. Mudah-mudahan majlis manakib ini adalah gerbong yang bisa mencantolkan kita dengan para aulia dan thariqah qadiriyah wa nasyabandiyah. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin wa antasimu bihamdillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah kita bisa melaksanakan amaliyah manakib. Mudah-mudahan aktivitas amaliyah kita lahir batin diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala.
dan pun tak berharga. Sesaat tinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Leres teu? Cing lamun aya nu maot diteunna di kamar tidur atau apa di tengah imah? Dina kursi mewah atau dina samak salamar? Aya teu nu beunghar diteunna di kamar mewah aya teu? Teu aya. Geus teu aya hargana, tapi ku urang teh unggal poe diurus. Tuh nya, ieu maka lamun tidak belajar thariqat ieu simpul tidak paham. Karena yang diurus itu setiap hari yang menjadi santapan cacing tanah. Itu kan badan ini pasti, kecuali badan Rasulullah dan yang mengikuti beliau. Ya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dikubur di Maklah ketika setelah 50 tahun itu beliau digali mau dipindahkan, ternyata jangankan badannya, kain kafannya saja tidak berubah, baik warnanya maupun apa-apanya. Itulah ahli zikir. Itulah ahli zikir. Nah, jadi yang 1/3 kembali kepada Allah, paruhahu, ruhnya. Wa amasulus li nafsihi fa amaluhu, yang kembali kepada kita 1/3 amalnya, dan yang 1/3 menjadi santapan cacing jasadnya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Kata Imam Syafi'i, qalbi itu ruh. Satu hari tidak akan manfaat harta, satu saat tidak akan manfaat keluarga. Yang kembali kepada Allah adalah orang yang hatinya selamat. Nah, orang yang hatinya sehat. Salim itu kadang diterjemahkan sehat, kadang diterjemahkan selamat. Nah, tidak mungkin sehat kalau tidak bersih dari kotoran. Kullu syai'in siqolah wa siqolatul qalbi dzikrillah. Segala sesuatu ada alat untuk mencucinya dan untuk mencuci hati dengan banyak zikir kepada Allah. Dalam keterangan lain kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat posisi kita, keadaan kita. Yang Allah pandang adalah posisi hati kita. Maka di dalam Tabirul Qulub dinyatakan oleh Syekh Naksabandi itu inna a'mala zawari la tuqbalu illa bi amalil qalbi wa amalil qalbi yuqbalu biduniha. Perbuatan fisik tidak diterima oleh Allah kalau hatinya tidak beramal. Amal hati atau hati yang dikir diterima oleh Allah walaupun badannya diam. Jadi jongkok di WC hatinya dikir, maka otomatis amal hati bisa membawa jadi amal baik terhadap amal fisik. Nah, begitupun amal fisik ketika hatinya kosong dari zikir, maka itu sia-sia. Tuh kan di dalam Al-Qur'an salat saja kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Yang sahun itu berarti tidak ada zikirnya ketika sholatnya menjadi sia-sia. Ini bahayanya yang ditimbulkan ketika hati kita ini mati daripada zikir. Selanjutnya maka harus dicari. Nah ini nih Pak Dr. Ajit tuh di kaligrafi pasabi bihamdi rabbika wa quma'a sajidin. Itunya ujungnya wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Itu surat Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datangnya yakin. Yakin itu dia al-maut. Nah, di dalam tafsir yakin itu bukan yakin yang terjemahan kita. Yakin itu maut. Jadi beribadahlah kepada Allah yang bisa dipakai setelah kita mati. Anu maut bisa kena sholat atau nabi ente, bisa puasa ente, ibadah haji ente. Harus dicari ibadah yang bisa dilakukan setelah mati. Karena ibadah itu sejatinya sejak kita diciptakan itu sudah ada. Mana? Seperti diriwayatkan riwayat Nabi Syuaib alaihissalam, didatangi malaikat Jibril.
mau dicabut nyawa. Nangis, kata malaikat Azrail, apa kamu takut olehku? Bukan, saya tidak pernah takut kepadamu, karena ruh dan jiwa milik Allah. Yang saya takutkan setelah mati saya berhenti dikir. Aya di urang nu maot kitu teu. Sieun maot teh lantaran sieun eureun dikir, aya teu? Jarangnya. Kalau lobana malah memboga pamajikan deuli sieun maot teh sieun pamajikan dikawin deui batur. Aya kitu mah. Tuh nya ya salaki kaset lamun pamajikanna ti heula sieun salakina kawin deui. Maka jujur pun bojo mah pan geus ieu pokona apa urang mah lamun bapa mau ti heula omat ulah kawin deui. Tuh nah ceng buku mah bapak mah ora kene. Pokoknya lamun bapak kawin deui dijujurikan siapa aing kitu atuh misi marang mah ceng maot naik kitu mah riweuh atuh anas boga pamajikan deui tapi dijurikan wae lieur yang geus urang bareng mah atuh jiga si Vanessa Angel jeung si Bibi lah maotna jadi bareng nah jadi harus dicari ibadah yang bisa diamalkan setelah mati. Maka kata Azrail kepada Nabi Syuaib, tugas saya itu mencabut nyawa. Sementara dikir urusan Nabi jeung Allah. Ternyata dalam penerangannya setelah kita mati, dikir hobi itu tidak pernah berhenti, bahkan tumbuh. Ya karena sudah tidak ada nafsu, tidak ada godaan, dikir hobi itu terus berjalan. Ya insya Allah satu saat nanti kita kupas manfaatnya dikir hoti setelah kematian. Nah karena ini supaya kita meninggal husnul khotimah. Keistimewaan lain setelah dicari dapat bahwa ibadah yang bisa dipakai dalam kehidupan dan setelah kehidupan, artinya setelah wafat, ruh kita masih tetap berzikir. Subhanallah, di dalam kitab Risalatul Qusairiyah halaman 224 itu dinyatakan inna malika yastaghfiru dzakir fi qabidi ruhihi. Sesungguhnya malaikat maut konsultasi terlebih dahulu ketika mau mencabut ahli dzikir. Nah, malaikat maut berkonsultasi ketika kita akan dicabut ruh. Contoh yang tidak berzikir bagaimana nasibnya? Ya, contohnya ya paman Rasulullah sendiri Abu Thalib. Ya, lama hadara Abu Thalib wal wafat ja'allahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib mau meninggal, maka Rasulullah mendatanginya. Di sampingnya sudah ada dua orang ternama. Yang pertama Abu Jahal dan yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Dua musuh Rasul abadi. Nah kata Rasulullah SAW wa qala li ammihi kul la ilaha illallah. Wahai paman katakanlah satu kali saja la ilaha illallah. Abu Jahal langsung menimpali atar gobu an-millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan mengingkari agama Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha. Rasul mengulang sampai turunlah ayat tu anta la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man mayyasa. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kau cintai Muhammad, karena hidayah diberikan kepada orang yang Allah pilih. Maka Rasul tidak lagi menyampaikan kalimat talqin la ilaha illallah saat itu, dan Abu Thalib meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Pak, makanya penting dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani ini ternyata hadisnya sahih. Itu kan sahih laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fil maut wala fil kubur wala fil nusur. Tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran bagi orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah. Oh, kan ketika mati di alam kubur dan ketika bangkit dari alam kubur itu tidak akan ada ketakutan. Makanya saya kasih sampel ya kematian daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh Nabi Ibrahim. Waruya anna malikal maut alaihissalam ja'a ila Ibrahim. Suatu saat diriwayatkan malaikat maut itu datang kepada Nabi Ibrahim. Begitu mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim,
Nah, Nabi Ibrahim berkata, hal ra'aita khalilan yakbidu ruha khalilihi. Apakah pantas seorang kekasih membunuh kekasihnya? Nah, kan itu perkataannya. Maka Pak Aroja kembali lagi, malaikat Al-Jibril tidak berani. Nah, ini bukti inna malika yastamiru dzakir fi qabdi ruhi, bahwa malaikat maut konsultasi terlebih dahulu ketika ahli dzikir mau dicabut nyawanya. Nah, kata malaikat Nabi Ibrahim, apakah pantas seorang kekasih membunuh kekasihnya? Saya tanya ke jamaah, pantas tidak seorang kekasih membunuh kekasihnya? Ini dalam kitab Tadhirul Qulub diterangkan kisah ini. Nah, kan tidak pantas kudu nage atuh kabogoh mah diogok. Ibu punten baheula sok dituntun ku kabogoh tara. Resep atana pinte. Resep lila, resep sakedeung. Resep lila kajen teuing leumpang jauh Pak Amir nuntun kabogoh mah daek we. Ya, punten ari ayeuna bapak-bapak lamun pamajikan urang muntang kana leungeun dituntun atau dikepeskeun. Ayeuna mah dikepeskeun ngomongna teh era cenah era. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kata malaikat Nabi Ibrahim, pantes teh cenah ieu kabogoh maehan kabogohna. Malaikat Ajroil bingung kembali kepada Allah. Itu laporan, ya Allah, Ibrahim dicabut nyawa ngomongna kadung kieu. Itunya maka waqala rabbihi, tuhnya berkatalah Allah kepada malaikat Ajroil, sampaikan kepada Nabi Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Apakah pantas seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Begitu mendengar itu, maka kata Nabi Ibrahim, ikbid ruha sa'at. Sekarang juga Azrail cabut nyawaku. Tuh, karena diundang. Punten, kalau dengar ajengan atus diundang polisi, mulia atau hina? Mulia atau hina? Mulia. Pasti disuruh ceramah. Lamun ditita ceramah pasti bakal loba amal berenang. Karena amplop wae dina manakib bolosok mikiran amplop da geus disadiakeun. Jujur sih kuring lamun manakib tara mikiran amplop Pak Dr. Ajit lantaran pasti geus disadiakeun. Nah, kudu dipikirkeun da geus disadiakeun. Itunya lamun nu can disadiakeun kakana pikiran. Ieu mah ekinit ngaji maka subhanallah saya ikut Abah aja kalau mau manakib makan dulu, bensin isi dulu baru berangkat. Saya itu saja tadi makan dulu, bensin diisi dulu berangkat. Tara dipikiran lantaran geus disadiakeun. Nah, manakib di mana-mana ge pasti geus disadiakeun. Nah, kalau ada kabar ajengan atus dipanggil polisi, hina tanapi mulia. Pak Atus dipanggil polisi, mulia atau hina? Pasti hina. Karena mau dipanggil aya naon tah? Aya kasus. Urang ayeuna dionang ku Allah, berarti mulia. Lamun urang dipanggil ku Allah, mulia atau hina? Hina, berarti aya kasus nu kudu diselesaikan di payunan Allah. Maka subhanallah, Nabi Ibrahim ketika meninggal diundang oleh Allah, maka akbir ruhi saatan ayeuna kene cenah Ajrail cabut nyawa kuring karena diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajidu ila abdun yuhibbullahu bi kulli qalbuhu. Tidak mungkin, kata Imam Ghazali, tidak mungkin Ibrahim diundang oleh Allah kecuali hatinya mahabbah sepenuh hati. Dimanapun dalam keadaan apapun Nabi Ibrahim selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim nikmat. Contoh kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh malaikat Ajrail, arsalallahu anni ayyuqbidaruhahu, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau kalau engkau izinkan. Idza adzina, kalau engkau izinkan. Kalau tidak, saya akan pulang lagi. Subhanallah. Pak Amir, saya tanya, jawab jujur. Kalau besok ada malaikat Ajrail ke rumah, Pak Amir, saya diutus Allah untuk mencabut nyawa Pak Amir. Kalau Pak Amir izinkan, kalau tidak saya kembali lagi. Kira-kira Pak Amir diizinkan semua?
cek pamit teh heula tuh budak can aya nu kawin cenah teh hayang heula atuh ngajaran boga incu mah lahir incu datang deui ki atuh lah incu leutik keneh gewe geus karuliat terus we moal pae-pae atuh tuh nya moal pae-pae atuh nya kata Rasul silakan itunya tapi saya tanya dulu mana Jibril kenapa tidak mendampingimu beliau lagi di atas menunggu engkau dan seluruh malaikat. Kata Rasulullah, saya mau ketemu juga dengan Jibril. Ada yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Maka akhirnya Jibril turun dengan muka tertunduk. Begitu tertunduk ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu mukanya tertunduk wahai Jibril? Saya tidak tega melihat pucatnya wajahmu ya Rasulullah. Ternyata Rasul begitu mau dicabut nyawanya pucat pasti. Saya tanya wahai Jibril, janji apa yang engkau berikan, yang engkau dapati dari Allah untukku? Kata malaikat Jibril, seluruh malaikat di langit pertama sudah menyambut kehadiran engkau. Itu tidak membahagiakanku. Yang saya inginkan kabar yang membahagiakanku. Kata malaikat Jibril, saya mendengar Allah menyatakan tidak akan masuk surga umat lain sebelum umatmu semuanya masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, inilah yang aku tunggu. Makanya insya Allah umat Nabi itu pasti masuk ke dalam surga. Harus yakin, harus yakin. Walaupun ada dua cara. Mungkin ada yang langsung karena sudah mampu membersihkan diri sendiri. Ada yang dibersihkan dulu oleh Allah masuk ke dalam neraka, tapi pasti keluar. Yahruju minanar man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari api neraka seseorang yang ketika di dunia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain misqala darotin min iman, kalau punya rasa iman walaupun kecil. Nah kata Rasul, inilah kabar yang membahagiakanku. Silakan Ajroil cabut nyawaku. Ditarik dari ujung kakinya, ujung jempol kakinya. Kata Rasulullah, ya Ajroil, ternyata betapa sakitnya sakaratul maut. Itu kata Rasulullah, Bu, betapa sakitnya sakaratul maut. Jangan kau timpakan kepada umatku, cukup aku saja yang merasakan sakitnya. Inilah Rasulullah. Itu kan, inilah Rasulullah. Beliau berani menjamin biar saya yang sakit, asal yang umatku tidak sakit. Urang mah boro-boro pan lamun urang nyeri batur hayang leuwih ripuh. Nya lamun guruna nyeri, muridna kudu masakan kan nyerina. Rasul tidak. Guru kita bersama Pangersa Abah tidak pernah mengeluh kesusahan kepada murid-muridnya sejak selama dia ada. Abah sepuh ketika mau manakib tidak punya uang, jual sawah, tidak pernah minta kepada muridnya. Ngajual sawah, lain perai manakib. Adi urang mah mun rezeki Allah teh perai manakib. Geuleuh teh pacenah libur heula we sasieu mah astagfirullahaladzim. Saya dari 2002 tidak pernah libur. Sarua sih murid kadang boga duit kadang teu, tapi subhanallah dengan istiqomah rezeki ada. Nah, begitu sampai ruhnya di dada Rasulullah, Rasul mengatakan, usikum bisolati aw ma malakat aymanikum. Aku wasiatkan kepadamu salat dan aku wasiatkan orang-orang yang lemah di antaramu. Lemah harta berarti orang miskin yang ditetapkan Rasul dan dititipkan Rasulullah. Lemah ilmu berarti orang bodoh, itu dititipkan. Langsung Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan nikmat luar biasa. Maka, nah, bagi kita, kalau kita ingin meninggal kayak Nabi Ibrahim, ingin meninggal kayak Rasulullah SAW, nah, atau ingin meninggal tadi yang disampaikan oleh Tuan Syekh yang begitu nikmat. Nah, di dalam hadis, di dalam kitab Fathur Rabbani halaman 19 kan keterangannya cukup lengkap. Wa fi yaumi wafatihi sa'alallahu ibni Abdul Jabbar mada yu'limuka min jismika. Ketika mau meninggal, Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh anaknya Abdul Jabbar, apakah badanmu ada yang terasa sakit? Kata Syekh Abdul Qadir, jami'u a'dha'i tu'limani ma ada qalbi wa huwa ma'allah. Seluruh tubuh terasa sakit kecuali hati, karena hati selalu bersama Allah Subhanahu. Punten ari hati jeung awak ngahiji teu. Ngahiji lamun urang suku ti Tajong nu gagorowokna suku atawa bibir. Tanya beungsak nu nyerina di handap nu gagorowokna di luhur berarti ngahiji. Ya, ngahiji. Tuh nya, tapi ketika misalnya habek ti Tajong
ngagorowo nah kita kira-kira innalillahi atau nabi anu lain kadang-kadang habek anjing ayah begitu tak padahal mestinya innalillahi wa inna ilaihi kade langsung anjing-anjingnya namun ditajong kembalikan. Nah begitu ditajong diri ngagorowo diharap aya duit 2 miliar kira-kira nyeri kene atau cager. Nah inilah Tuhan saya, beliau tidak sombong karena beliau rajanya wali pantek itu bapak nyeri henteu awak henteu pan kuring mah raja wali henteu kitu. Seluruh tubuhku merasa sakit kecuali hati karena hati selalu bersama Allah, mustahil bersama Allah nyeri. Makanya berarti orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan merasa kesakitan daripada sakaratul maut karena Rasul sudah meminta tadi kepada Ajrail, cukup aku yang merasakan sakitnya, umatku jangan diberi sakit. Makanya supaya tidak sakit istiqomah berzikir kepada Allah. Maka Tuhan Syekh kalimat yang terpanjang ista'antu bila ilaha illallah. Itu sajalah kalau mau ingin nikmat berarti rajinlah berzikir. Jadilah ahli la ilaha illallah. Kalau mau jadi ahli harus daftar. Kan ya, awas. Kalau mau jadi ahli harus daftar. Masuk sekolah SD, daftar heula atau langsung sekolah? Daftar. Ahli itu kan kalau dalam pendidikan doktor. Nah, Pak Haji Ajid ini sudah ahli, maka bahasanya yang amat terpelajar. Nah, harus daftar. Nah, maka kalau mau jadi ahli la ilaha illallah harus daftar. Daftarnya itu lakinu mau takub la ilaha illallah. Nah, talqin itu daftar. Setelah itu amalkan. Maka insya Allah yang mengamalkan insya Allah dijamin husnul khotimah, tidak kayak tadi Abda bin Abdurrahim karena dia lupa kepada Allah, tergoda. Ya amalkan dengan istiqomah. Kalau bahasa Abah itu kan amankan, amalkan, lestarikan. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa salim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya.